Jadi apakah em, semua firman Tuhan, semua tulisan kitab itu firman Tuhan atau tidak? Pasti firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhan yang dimasukkan di sana dalam pengertian apa dulu? Dalam pengertian logos kah? Dalam pengertian dafar kah? Atau dalam pengertian grafe? Nah, grafe itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ya, dalam imannya orang Kristen kita percaya bahwa rasul-rasul itu dalam menulis Alkitab itu atas ilham dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang memampukan mereka menulis tulisan itu yang kemudian pada akhirnya menjadi sumber pengajaran untuk mendidik orang Kristen dalam kebenaran, menyatakan kesalahan dan menyatakan kebenaran Mesias. Jadi apakah semua isi Alkitab itu adalah firman Tuhan? Pasti dari Tuhan, karena itu terinspirasi dari Roh Kudus melalui bapak-bapak gereja dan para rasul. Begitu. Karena Roh Kudus itu memakai manusia, Pak. Dia tidak bunyi-bunyi di udara seperti misalnya seperti burak atau apa gitu, bukan. Ya, dia menggunakan manusia dan dalam hal ini adalah dia mengutus rasul-rasulnya yang kemudian rasul-rasul meneruskan kepada bapak-bapak apostolik dan kemudian bapak-bapak apostolik meneruskan kepada bapak-bapak gereja gitu. Tetapi firman dalam pengertian logos yang sesungguhnya itu hanyalah Yesus Kristus saja gitu ya. Iya, yang ngerti. Ya. Makanya soalnya teman saya nanya begini kan, kalau emang itu semua Alkitab firman Tuhan, berarti waktu Yesus suruh kita berperang waktu di bangsa Babel ini, berarti Yesus ini dong katanya dia. Makanya sekarang saya udah paham maksudnya, ngerti. Ya. Ada satu lagi kayak mau saya tanya. Silakan, tanya apa? Nah, ya ini tentang, nah kan saya punya temen. Ya, ini ya saya bertanya untuk kayak yang manakah yang benar gitu kan. Saya punya ada teman saya, dia gereja di yang maksudnya boleh sebut, aneh gak sih sebut orang atau sebut merek atau tidak usah? Gak usah. Oh tidak, ini aja sebut ini gerejanya ya, gereja ini yang ya inilah stong itulah yang itulah pokoknya. Nah dia kan gereja di situ. Nah dia bilang ke saya kan Kristen juga nih. Dia bilang begini ke saya, lu mendingan masuk gereja gua aja katanya, karena kalau di pemahaman gereja gua ya gereja lu itu kayak maksudnya pakai kayak kan di gereja saya kan gerejanya di ini gereja Protestan yang maksudnya pakai alat musik drum, alat musik inilah. Kalau dia kan kagak, maksudnya dia pakai piano doang. Nah katanya kalau kayak gitu maksudnya gereja yang kayak gitu katanya nggak benar, kata teman saya. Tapi kalau menurut kakak gimana tuh? Benar atau enggaknya itu dilihat dari pengajarannya, Pak. Dia mengajarkan Yesus itu Tuhan Allah, dia mengajarkan Allah yang Tritunggal, Allah yang hidup itu atau tidak. Kalau menyeleweng dari itu pasti salah. Kalau hanya masalah alat musik, si Daud pakai kecapi, pakai apa segala macam gitu loh. Itu kan ekspresi kita menyembah Tuhan. Ngapain hal-hal begitu dihakimi? Tapi kalau pengajarannya salah, dia memberitakan Yesus yang lain, dia mewartakan Allah yang lain selain daripada Allah Tritunggal, yang nggak boleh. Gitu. Gitu ya, jadi berfokus pada pengajarannya Pak. Matius 7 itu berbicara tentang hal pengajaran sesat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan tentang alat musik yang harus begini, yang harus begitu. Memang dalam hal tradisi itu boleh kita terima. Tapi secara umum kan kita nggak menghakimi orang hanya karena perbedaan alat musik yang dipakai kemudian mengatakan itu nggak benar gitu loh. Itu kan ekspresi kita. Iblis itu kalau di dalam tubuh kita berada di mana? Kalau Roh Kudus itu kan di hati yang paling dalam, itu adalah kebenaran. Aduh, iblis itu di mana? Iblis itu roh, Pak. Mereka itu Efesus 6. Mereka adalah penguasa-penguasa di udara. Mereka tidak di dalam kamu.
tapi kamulah yang mengizinkan mereka ada di dalam kamu, gitu loh. Nah, itu di Nah, dalamnya itu jadi di mana nggak ada sebenarnya? di dalam kamu, di tangan, di telapak, enggak di perut, di dada, bukan begitu, Pak. Hatimu kan Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hatimu kau izinkan masuk setan, maka hidupmu pun seperti setan. Seperti bom gereja, membunuh orang Kristen, nah itu dari setan. Ya, tapi kalau hatimu kamu berikan, kamu buka untuk kehendak Allah, yaitu dari Roh Kudus, maka hidupmu pun akan terpancar menjadi terang. Jadi bukan masalah di hati, di tangan, di kaki, di mana, bukan itu. Karena kehidupanmu itu terpancar dari hatimu. Kalau hatimu sudah benar, pasti hidupmu pun, perbuatanmu pun pasti benar. Tapi kalau hatimu dipenuhi setan, kamu mengizinkan setan itu masuk, ya hidupmu pun pasti begitu. Gitu ya, betul. Orang yang berpikir negatif lah orang yang setan itu akan masuk. Tapi kalau hatimu itu tidak mengizinkannya, ya itu nggak akan terjadi, karena tindakanmu itu datang dari hatimu, nuranimu itulah yang menentukan itu, Pak. Kamu bisa berpikir aku melakukan ini nggak ya, tapi hatimu lah yang menentukan, nuranimu lah yang menentukan kamu melakukan tindakan itu atau enggak. Jadi setan itu bermanifestasi itu bisa dari pendengaran, bisa dari mata, bisa dari pikiranmu, entah dari mana aja, itu bisa masuk gitu. Tergantung kamu mau mengizinkan atau tidak. Tadi itu kata Elia, contoh ya kan, contoh ya. Ada orang yang nggak kenal seseorang, tapi gara-gara orang lain sibuk ngomongin dia, akhirnya ikut-ikutan. Nah ini itu kan jatuh ke dalam dosa akhirnya. Fitnah gitu. Makanya jangan mendengarkan sesuatu yang memang kamu belum tahu kebenarannya. Itu loh. Paham nggak? Jadi gini, saya paham. Jadi gini, karena misalnya Karena kan ada gini loh Pak, sesuatu yang roh setan itu pasti roh pemecah. Gitu. Jadi apa yang tidak berasal dari Allah itu pasti berasal dari si jahat. Gitu. Jadi kalau kamu sudah tahu perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan itu, ya kamu harus lakukan itu gitu. Jadi bagaimana caranya supaya iblis itu tidak mengintimidasi kamu? Ya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah, jangan banyak dengerin gosip, jangan banyak dengerin omongan-omongan orang gitu. Itu kan bisa menimbulkan banyak sekali manifestasi gitu dari si setan gitu loh. Dan kamu boleh melatih jasmanimu dengan berpuasa, silahkan gitu. Jangan makan daging, puasa Daniel bisa. Lebih paling bagus itu vegetarian Pak. Vegan. Ya vegan atau vegetarian lah ya, karena vegan itu lebih ekstrim sih sebenarnya. Ya, jadi biar vibrasinya itu halus gitu. Benar. Gitu. ada satu lagi yang terakhir ini, Bro Elia, satu lagi ini. Ya Pak. Kita dulu waktu di sekolah, kita itu dikasih pelajaran teori Darwin adalah manusia kera. Evolusi. Salah itu. Evolution. Nggak ada Tapi- itu evolusi. Betul. Tapi itu masuk Kalau dalam daftar teori pelajaran dan Darwin di itu beberapa benar negara. Pak, maka Allah akan beristirahat hari Jumat. Gak Ya, hari Sabat. Itu yang gue maksud. Karena gak ada lagi penciptaan manusia dari kera, dari hewan. Selesai kau. Betul. Pertanyaan saya bukan Kau gitu. bersedia nggak Bukan gitu. dibilang nenek moyang kau monyet kera? Kalau aku sih nggak mau. Kau aja sana nenek moyangmu kera. Aku sih nggak. Karena betul, kita kan bicara Alkitab bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan melalui tanah. Oke. Tapi pertanyaan saya waktu itu kan karena kita juga sempat menerima pelajaran teori Darwin. Kalau secara Alkitabiah itu adalah bertentangan. Begini Pak, Kenapa itu pada kan waktu itu teori. masih- Dengar, saya potong ya. Itu kan teori, namanya teori. Kita belajar itu di sekolah bukan untuk memahami teori itu, tetapi untuk menguji teori itu. Kan teori. Teori Big Bang, teori Darwin, itu masih teori Pak. Beda dengan penyaliban Yesus, kebangkitan Yesus itu enggak teori, itu nyata.
gitu loh ya. Itu cuman konsep. Iya, gitu loh ya. Itu cuma pandangan. Kalau manusia memang dari monyet, kenapa 2000 tahun lalu nggak ada monyet dari 2000 tahun lalu sekarang? Kera Elia, bukan monyet, beda. Oh, iya. Dari kera gitu. Kenapa aku lama-lama nggak ada ekorku? Mengalami ini ya kan, evolusi ya kan. Gara-gara digigit temannya sikit-sikit jadinya habis. Gitu loh ya. Cuma ada teori salah satu teori gravitasi yang berlaku. Sekarang gini Pak, kalau teori Darwin kau terima manusia itu dari kera, berarti nanti akan muncul lagi teori babi. Bisa jadi kita dari babi semua. Karena kelakuannya udah kayak babi semua. Nah, Iya. bisa jadi teori anjing. Ya kalau diterima satu semua diterima nanti. Nah, teori ikan. Nah dari ikan nih kita ini semua. Nah, cemana? Nah, itu kan cuman apa sih namanya? Konsep-konsep yang nggak pernah terbukti sampai detik ini. Betul. Itu nggak ada itu ya. Nggak, jadi sengaja aku naik hanya sebagai support, dan saya bangga sama Mbak Agatha dan Bro Elia, duo Alkitab. Bangga sama Tuhan Pak, jangan sama kami Pak. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Bangga dengan Iya. Jangan bangga sama manusia, nggak boleh. Bangga sama Allah. Kenapa Bapak nggak pakai teori ini saripati tanah? Oh, dari air manihnya. Yang dari tulang sumsum. Iya ya, tulang Tulang dada dan tulang sulbi. I don't believe that. Itu dikatakan harus itu dikatakan baptis. Sedangkan kalau saya menurut yang sudah saya baca itu baptis selam. Sedangkan kalau yang kecil waktu masih bayi itu bukan baptis ya, tapi penyerahan anak. Itu aja Kak. Kalau itu Elia nggak ngerti aku tahu yang dibilangnya penyerahan. Maksudnya apa Pak? Boleh tanya lagi Pak? Maaf saya nggak fokus tadi. Oke. Mau diserahkan kemana Kang? Ke pihak berwajib. Enggak kan. Jadi pertanyaannya gini. Kemana? Kan waktu kecil kan ada kita itu dibaptis kan. Katanya begitu. Nah, sedangkan sekarang ini kan berapa tahun lalu sih saya sudah dibaptis setelah masuk di gereja karismatik. Nah, sekarang ini setelah sejauh yang sudah saya baca di Alkitab nih Kak, untuk bayi bukan di apa namanya tadi, bukan dibaptis tapi penyerahan anak, sama seperti waktu Yesus lahirkan dia diserahkan, didoakan gitu. Bukan. Jadi begini Pak, gini. Baptisan itu boleh dimulai dari umur 8 hari. Kita baca Kolose 2, apa itu baptisan ya? Kolose 2 ayat 10. Jadi baptisan itu adalah penggantinya sunat. Jadi baptisan anak itu apakah alkitabiah? Sangat alkitabiah gitu loh. Kita baca ya. Kolose, mana kau Kolose? Kolose 2 ayat 11 ya. Nih. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, Tuhan Yesus itu disunat sejak umur 8 hari, maka kalau sunat itu adalah simbol dari baptisan yang akan datang, berarti orang bisa dibaptis dari umur 8. Simbol, bukan simbol, penggenapan. Penggenapan dari baptisan ya, berarti baptis itu bisa dimulai dari umur 8 hari. Jadi kalau ada yang mengatakan kita menyerahkan anak nantinya dibaptis setelah usia berapa belas tahun, ya silahkan saja. Tapi kalau bisa dibaptis lebih awal sejak usia 8 hari itu lebih baik.
Itulah karena di dalam baptisan itu dia dipersatukan dengan kematian Kristus yang akan memperoleh upah dari hal itu, yaitu kehidupan kekal di dalam dia kalau dia setia di dalam iman itu. Gitu loh. Jadi Tadi nanggepin yang itu, yang ketika Yesus diserahkan ke bait Allah itu buat disunat, kok kira diapain? iya, dia kan Persikin. disunat. Disunat itu konteksnya. Makanya sunat adalah penggenapan baptis adalah penggenapan Penggenapan dari sunat. Betul. Tuh. Jadi buat teman-teman yang di bawah ini yang mengatakan, tapi kan anaknya belum tahu apa-apa, iman orang tuanya. Iya. Tuh, itu Nah, juga. iman orang tuanya itu yang menyelamatkan. Tuh, yang percaya kepada Yesus. Bunda Maria juga, kenapa Bunda Maria menyunatkan Yesus, membawa Yesus ke bait Allah? Ya karena Bunda Maria itu bertindak sebagai seorang ibu yang adalah orang Yahudi. Gitu. Justru ya ketika Musa itu lalai menyunatkan anaknya, Tuhan itu marah besar loh. Iya. Maka kalau orang diburu tua itu lalai membaptiskan anaknya, itu dia Tuhan juga bisa marah. Mati, harus mati, Berarti- harus mati. Berarti pas sama kayak sekarang ini kan, itu kan pas ada bayi lahir, terus kan ada masih mereka bilang gitu kan, dibaptis gitu. Dibaptis apa namanya? Aku bilang baptis perci enggak sih, aku bilang begitu. Karena aku bilang lagi kan gini, bahkan ada juga yang sering melakukan pertanyaan yang sama seperti yang sekarang ini. Aku bilang itu bukan namanya baptis yang gimana gitu, menurut aku ya itu namanya baptis perci gitu, karena kan diserahkan sama pendeta gitu kan, jadi dia diperci. Kalau yang sesungguhnya baptis itu diselam gitu, yaitu yang di apa namanya, dicelup ditenggelamkan gitu, jadi Ya. mati bersama Kristus, bangkit gitu, kayak gitu. Ya gitu sih, tapi aku nggak tahu gimana, masih bingung aku Pertanyaanmu ya saya sampai nggak sekarang. ngerti, SPOK-nya saya nggak ngerti. Pertanyaanmu tuh apa? Ya itu tadi yang masalah pembaptisan itu, karena teman-teman aku kebanyakan bilang nggak ada kayak namanya baptis diselam gitu, cukup satu kali aja yang pas masih bayi. Memang udah baptisan itu cukup. hanya satu kali, Pak. Makanya anak-anak Ya. kalau sudah dibaptis, ya dewasa nggak perlu dibaptis lagi. Kalau dia baptisannya nanti udah dewasa, ya itulah baptisannya gitu loh. Tapi kecuali kalau dia murtad, ya dia murtad meninggalkan Tuhan Yesus, kalau dia mau masuk lagi dia harus dibaptis, gitu loh. Ya, Gitu. Oke. Thank you Kak. oke. Shalom. Shalom. Lanjut ya. Oke. Makan apa cuy, mau lah? Makan timun. Di Maldives nggak ada timun ya? Nggak ada. Aku ini kemarin dikirimin sama ituku. Di sini nggak ada timun soalnya. Jangan. Mm-mm. Mau pula aku malam-malam dingin makan. Nggak nyambung. Dingin banget loh, asli dingin. Astaga. Orang nikah dibaptis lagi enggak lah, tapi orang mau nikah harus sudah dibaptis. Halo Yosep. Ibu anakku. Woi, apa? Ah, Emang agak-agak ya. Dan dari Kalimantan ini jam 1 harus mendengar suara dua sama Bu Agatha baru bisa melihat aku tidur. open cam kau, Agatha. Hah? Open cam. Katanya dia harus melihat kamu. Ya, agak lain kok, Pak. Aku mau bertanya itu nggak boleh ya. Pak, suaranya Pak jangan apa suam-suam kuku gitu Pak. Aku mau bertanya satu Itu baru bagus. Apa itu? pertanyaan barangkali bolehkah? Boleh.
Eh, kalau gerejanya Ibu Agatha dengan Ibu ini, Ibu siapa ya? Mohon maaf. Ini penistaan ya. Oh, di bawah aja lah kau. Enggak aku dengar itu ibu pula dibilang. Orang ganteng aku kau lihat Pak. Kau bilang aku ibu-ibu. Emang Kau kasih apa dulu ibu-ibu kumis. di kampung mau kayak aku mukanya semua. Kau kasih dulu kumis kayak si Joseph kau cepat. Lu pakai sorban kau. Ini emang gak ada akhlak kalian. Apa harus kau pakai kacamata 100.000 ini? Mahal kali kacamatamu. Aku yang 30.000 loh. Ada kacamata minus. Ini kacamataku kacamata kuda. Halo Jemalai. Halo, salam, selamat malam ya. Enggak Pak, selamat pagi lah. Lai. Oh, kirain selamat malam, maaf. Pagi loh Pak, ini udah pagi Pak. Ini udah pukul 2. Belum, masih malam. Di sini udah pukul 2. Gimana sih kamu? Oh iya ya. Sorry, Ya. saya bertanya ya, Mbak Kata dengan Mas Elia ya. Iya Pak, silakan. Saya lihat di gereja Katolik yang masalah pengakuan dosa itu, para romo mereka menyarankan kalau saat untuk mengaku dosa kita harus berduduk di telinganya romo mereka, terus kita mengaku dosa mereka ke mereka, terus mereka sampai kepada Tuhan. Itu gimana itu? Tolong penjelasannya. Apa Ya, itu tidak? Iya, silakan. Apa? Kata Apa pertanyaannya? tentang pengakuan dosa. Kenapa? Mengaku dosa ke imam, ke romo ya, itu sama dengan mengaku dosa kepada Allah. Gitu. Oh bukan. Mengaku dosa di hadapan imam itu sebagai saksi. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, disaksikan jemaat dan disaksikan imam. Bukan kita mengaku dosa kepada imam sama dengan mengaku dosa kepada Tuhan, bukan. Karena imam itu bukan wakil Tuhan. Imam itu adalah saksi dari Tuhan. Tapi kalau menurut saya gini Mbak Agatha, bisa nggak kalau saya mengaku dosa secara langsung kepada Tuhan, tidak harus melalui iman mereka? Ya mana bisa? Bolehkah kamu mengaku tanpa saksi? Sebab hukum Musa mengatakan bahwa suatu perkara akan dianggap sah bila ada 2 saksi. 2 atau 3 saksi. Jadi kalau kamu mengaku dosa kepada Tuhan tetapi tidak ada saksinya, ya kesaksianmu itu tidak benar. Yesus sendiri bilang apa? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Roh Kudus yang kuutus keluar dan datang dari Bapa juga bersaksi tentang aku. Yesus saja mengatakan kalau dia bersaksi sendiri dia tidak benar, apalagi kau. Oh, kalau mau mengaku dosa harus di depan saksi. Berarti kita sebagai orang Kristen saat kalau kita mengaku dosa kita harus melalui romo mereka. Itu sangat-sangat alkitabiah ya. Memang itu diperintahkan saling mengaku dosa. Ada di Alkitab itu, Yakobus ini. Ya. Jadi Bapak kalau bisa ada kalau Bapak dekat dengan imam atau kalau Bapak seorang Katolik tuh dengan romo, dengan pemimpin-pemimpin gereja, atau kalau Bapak Protestan itu minimal Bapak punya Bapak rohani yang Bapak bisa cerita ke dia, akui dosamu ke dia. Jadi ada orang yang tahu. Karena gini, pengakuan dosa kita kepada Allah itu mendatangkan pengampunan. Tapi kalau kita mengaku dosa kita, saling mengaku dosa kita kepada sesama kita, kayak misalnya aku nih sama si Agatha, aku saling mengaku dosaku sama dia, itu akan mendatangkan pemulihan, kesembuhan gitu loh. Jadi saling tahu gitu. Itu penting, Pak. Tadi Mbak Agatha bilang romo itu adalah menjadi saksi. Bagaimana kalau misalnya teman dia meskipun dia bukan seorang hamba Tuhan atau romo dan lain sebagainya. Tapi karena gini ya Pak, kenapa harus di depan imam?
kan imam yang tertahbis ini dia kan sudah diberi otoritas nih. Kan di dalam Matius 18 ayat 16 dikatakan apa? Kunci kerajaan surga itu diberikan kepada para rasul. Kan apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Jadi imam yang berotoritas saat itu bertindak untuk menjadi saksi bahwa nanti imam itu akan mengatakan seperti ini. Sebab sama seperti Nathan sudah mengampuni Daud, ya, demikian Allah juga memberikan pengampunan kepada kamu, dosamu sudah diampuni. Nah, saat Romo berkata seperti itu, Romo akan berkata begini juga. Dosamu telah diampuni, karena imam ini kan sudah diberikan ini kan, kuasa, otoritas kan, mengikat atau melepaskan gitu kan. Jadi ketika imam itu nanti mengatakan, pergilah dengan damai saudaraku, dosamu sudah diampuni. Bukan aku yang mengampunimu, tetapi Tuhan Yesus. Jadi Romo atau imam yang tertahbis itu adalah sebagai saksi untuk melepaskan semua dosamu. Saya tiap minggu juga ngaku dosa seperti demikian. Gitu. Jadi disaksikan para jemaat, semua dosa kita itu dikasih tahu kepada imam. Dan dikatakan janganlah berbuat lagi. Itu nanti kata Romo. Romo selalu mengatakan itu. Dosamu sudah diampuni. Bukan aku yang mengampuni tetapi Tuhan. Tuh.